Mengapa kebanyakan business owner itu bingung mau fokus bangun sistem atau bangun people terlebih dahulu? Kira-kira mana yang lebih prioritas? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa save dulu, siapa tahu bermanfaat. Oke, mari kita bahas. Jadi kalau misalnya kita bertanya, pengen fokus dibangun sistem dulu atau orang dulu? Itu rasanya kayak sama aja seperti kita bertanya, mana yang duluan? Ayam atau telur. Jadi kita akan bahas plus dan minusnya masing-masing ya teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita fokus kepada sistem. Kelebihannya kalau misalnya kita fokus di dalam membangun sistem yang baik itu akan memaksa orang, bahkan orang yang jelek sekalipun untuk bisa bekerja dengan benar. Karena dengan ada sistem yang baik, itu mencegah orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang sifatnya melenceng dari SOP yang sudah ada. Tetapi kelemahannya, kalau misalnya kita membangun sistem, itu butuh trial error yang panjang, butuh waktu yang cukup lama, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita baru membangun bisnis. Tentu saja membangun sistem yang bagus itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, teman-teman. Karena kita juga harus trial error dan maintenance berkala sistem yang kita miliki. Tetapi resiko yang terbesar adalah kalau misalnya kita tidak membangun human-nya, sistem sebagus apapun itu pasti akan ada celah. Dan untuk beberapa case tertentu saya ngelihat ada sebuah perusahaan yang sudah bayar mahal untuk membangun sebuah sistem yang bagus, tetapi karena orang-orangnya tidak kompeten, orang-orangnya tidak maksimal, akhirnya sistem tersebut tidak bisa jalan. Sayang banget, perusahaan udah bikin sistem yang bagus, sistem yang mahal, bahkan sampai hire konsultan profesional, tetapi karena resources-nya tidak memadai, akhirnya sistem yang diimpi-impikan tadi tetap tidak berjalan. Oke, poin nomor 2 sekarang ketika business owner fokus kepada people. Kelebihannya kalau misalnya kita fokus kepada pengembangan orang dan kita mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang bagus ini akan membuat sistem yang mungkin kelihatan biasa-biasa aja, tetapi itu bisa berjalan dengan sangat baik, teman-teman. Bahkan orang-orang yang bagus tanpa kita sadari, nanti dia akan bisa membuat sistem yang lebih bagus lagi. Namun kelemahannya, kalau misalnya kita fokus kepada membangun people, itu biayanya tidak sedikit juga, teman-teman. Berapa biaya untuk pelatihan? Dan bukan berarti fokus membangun people itu tanpa resiko juga ya, teman-teman. Ada resiko terbesarnya di saat ketika orang-orang yang bagus di perusahaan kita memutuskan untuk resign. Jadi kira-kira menurut kamu mana yang lebih baik? Kalau kalian punya opini lain, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa follow supaya mendapatkan tips bermanfaat lainnya.